Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya pada kesempatan hari ini agar suasana lebih semangat dan diberikan energi yang positif, alangkah baiknya kita akan salam terlebih dahulu ya, Mbak Nurul. Kita akan salam khas Dinas Kebudayaan ataupun juga Kundo Kabupaten Gunung Kidul, yaitu salam budaya, lestari budayaku. Untuk seluruh sobat budaya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel YouTube Kebudayaan Gunung Kidul yang merupakan channel resmi dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Gunung Kidul, masih dalam acara talk show lawan COVID bersama seniman dan budayawan Gunung Kidul. Untuk kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema potensi wisata budaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya bukan hanya saya dan juga Mbak Nurul, pada kesempatan hari ini juga telah hadir bersama kita Mbak Nurul, ada narasumber kita yang tentunya sudah ditunggu oleh sobat budaya dan seluruh warga masyarakat Gunung Kidul maupun seluruh penonton YouTube Kebudayaan Gunung Kidul. Boleh Mbak Nurul untuk diperkenalkan terlebih dahulu kepada sobat budaya yang ada di rumah? Baik, sobat budaya dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah dengan beberapa narasumber yang telah hadir, yaitu yang pertama, yaitu Bapak Heri Susanto Eskom MSI, selaku Wakil Bupati Gunung Kidul. Selamat berjumpa kembali Bapak. Lalu yang kedua, yaitu Bapak Antonius Hari Sukmono ST, selaku Sekretaris Dinas Pariwisata. Selamat berjumpa Bapak. Lalu selanjutnya Bapak Hoirul Agus Mantara SIPMM, beliau selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Selamat berjumpa kembali Bapak. Lalu kita tidak hanya bertiga. Ada siapa lagi nih? Akan tetapi kita sudah bersama pemilik atau ahli waris dari cagar budaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya sudah bersama kita semua, yaitu Bapak Bowo selaku pengelola sekaligus ahli waris dari salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, tentunya yaitu Cagar Budaya Rumah Dwijo Marwoto. Lalu tidak hanya Pak Bowo saja, sobat budaya yang ada di rumah, namun juga ada dari pengelola salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Bapak Heru. Selamat berjumpa kembali Bapak. Bapak Heru ini merupakan salah satu pengelola di Desa Wisata Gelanggeran. Begitu, Mas. Baik, dan untuk seluruh sobat budaya dimanapun Anda berada, sekali lagi saya mengingatkan sebelum acara ini nanti kita mulai, jangan lupa untuk seluruh sobat budaya bisa subscribe dan juga menyalakan lonceng notifikasi agar sobat budaya mendapatkan informasi maupun notifikasi tentang acara-acara maupun kegiatan gelar seni budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Gunung Kidul, tentunya untuk seluruh kegiatan didanai dengan dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, seperti itu. Dan boleh kita mulai Mbak Nurul kesempatan hari ini, dan juga kita mengucapkan selamat datang untuk seluruh narasumber. Selamat datang di talk show lawan COVID bersama seniman dan budayawan Gunung Kidul. Dari kemarin kita memang sudah membahas beberapa tema ya Mbak Nurul, seperti Tausan Aji, juga ada jamu-jamu tradisional, juga permainan tradisional. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba tema ataupun kita akan membahas bersama-sama tentang potensi wisata budaya di Kabupaten Gunung Kidul. Perlu diketahui untuk seluruh sobat budaya dimanapun Anda berada, bahwasanya untuk Kabupaten Gunung Kidul saat ini telah masuki level 2 untuk status COVID. Oleh karena itu mulai perlahan-lahan sudah dibuka ya Mbak Nurul untuk pariwisata maupun juga kunjungan tamu-tamu yang akan datang ke Kabupaten Gunung Kidul. Namun untuk seluruh sobat budaya dimanapun Anda berada, pasti ada beberapa pertanyaan yang mungkin terkadang kurang jelas ataupun juga untuk sobat budaya perlu mendapatkan jawaban langsung dari orang-orang yang berkompeten. Nah, kebetulan pada kesempatan hari ini telah kita datangkan narasumber yang tentunya membidangi ataupun juga menjadi salah satu pegawai di instansi yang membidanginya di pariwisata maupun di cagar budaya seperti itu. Baik, kita akan memulai Mbak Nurul. Saya mengaturkan selamat datang kepada Bapak Heri Susanto Eskom MSI selaku Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak ini adalah bagaimana Bapak situasi dan kondisi Kabupaten Gunung Kidul untuk saat ini dari berbagai lini. Perlu kita ketahui bahwasanya untuk Kabupaten Gunung Kidul saat ini sudah masuki level 2. Nah, untuk kondisi keseluruhannya mungkin
bisa digambarkan Bapak ataupun bisa diinformasikan kepada seluruh sobat budaya yang ada di rumah. Monggo kepada Bapak Heri Susanto SKM MSI dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Gudel dan Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya ditemani Pak Sekretaris Dinas Kebudayaan dan juga Bapak Sekretaris Dinas Pariwisata, yang alhamdulillah mudah-mudahan kita semua pagi hari ini sehat, yang pertama. Yang kedua, barangkali secara umum saya informasikan bahwa gambaran Kabupaten Gunung Kidul pada posisi saat ini alhamdulillah situasinya sangat kondusif. Bahkan terakhir kami di Kabupaten Gunung Kidul ini menyelenggarakan pesta demokrasi dalam rangka pemilihan lurah, dan alhamdulillah juga kondusif, tidak ada satu hal yang perlu menjadi perhatian khusus. Di sisi lain, dalam konteks informasi publik, utamanya adalah terkait COVID di Kabupaten Gunung Kidul, alhamdulillah juga sudah sangat melandai. Bahkan di Kabupaten Gunung Kidul dengan level 2 ini, secara aktivitas keekonomian dan juga sosial, serta aktivitas-aktivitas lainnya juga sudah berjalan dengan baik. Informasi terakhir bahwasanya tempat objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini sudah berjalan dengan baik, dan alhamdulillah dari hampir seluruh pusat-pusat atau objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini sudah dibuka, hampir 95 atau bahkan lebih persen itu yang sudah dibuka, dan alhamdulillah posisi dengan saat ini saya mendapatkan informasi semua juga berjalan dengan baik. Tapi walaupun demikian tentu kami tetap berharap level 2 ini bukan berarti kita bisa melakukan aktivitas secara bebas. Tentu kami masih tetap berharap protokol kesehatan itu tetap dikedepankan sehingga euforia jangan sampai terjadi, karena potensi nanti terjadinya lonjakan COVID-19 ini masih sangat mungkin terjadi, utamanya pada saat libur panjang nanti. Maka untuk itu kami masih tetap berharap dan sangat berharap sekali lagi kepada seluruh warga masyarakat, baik itu pelaku wisata, wisatawan, dan juga seluruh warga masyarakat untuk senantiasa tetap protokol kesehatan. Insya Allah ekonomi kita akan menjadi baik, klaster baru tidak akan terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, dengan satu syarat, baik itu di objek-objek wisata, pelayanan publik lainnya, itu untuk senantiasa tetap menjaga protokol kesehatan. Intinya itu Mas Gudel. Baik, terima kasih Bapak Heri. Tentunya Mas Gudel, ini merupakan kabar gembira untuk seluruh sobat budaya yang ada di rumah, karena yang sudah kangen piknik tentunya Gunung Kidul sudah hampir semua objek wisata dibuka begitu. Baik Bapak, untuk selanjutnya apakah ada kebijakan dari Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan pariwisata pada level saat ini? Gitu Bapak. Tentunya pada level 2 ini kebijakan-kebijakan untuk berwisata tentunya berbeda dengan level-level sebelumnya. Bagaimana Pak kebijakan untuk level saat ini? Silakan. Baik. Kebijakan umum tentu kita akan tetap mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, bahwasanya objek-objek wisata diperbolehkan untuk mulai buka dengan satu syarat, salah satunya adalah aplikasi Peduli Lindungi. Dari aplikasi Peduli Lindungi alhamdulillah hampir seluruhnya yang ada di Gunung Kidul ini objek-objek wisata sudah dibuka, sehingga sangat mungkin bahwa lokasi-lokasi wisata yang ada di Gunung Kidul ini dapat dikunjungi oleh para wisatawan-wisatawan yang akan menikmati objek-objek wisata di Gunung Kidul. Kebijakan khusus memang tidak ada, tetapi di luar kebijakan pemerintah tentunya, tetapi kami ada upaya-upaya bahwasanya selama ini untuk bisa memasuki tempat-tempat wisata di Kabupaten Gunung Kidul biasanya itu terjadi penumpukan atau kerumunan di tempat-tempat pintu masuk. Tetapi dalam rangka untuk verifikasi Peduli Lindungi ini sudah kami lakukan. Untuk dilakukan verifikasi tersebut tidak selalu di lokasi atau di kawasan wisata, karena di Gunung Kidul ini masih ada beberapa titik yang black spot. Maka untuk verifikasi aplikasi Peduli Lindungi dapat kami lakukan di tempat-tempat pertengahan kota yang notabene untuk sinyal itu tidak ada masalah, sehingga nanti saudara-saudara kita atau para wisatawan yang akan masuk ke Gunung Kidul ini nanti tentunya tidak nanti terjadi penumpukan hanya gara-gara verifikasi terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi. Namun demikian di sisi lain juga kami akan berusaha, harapannya nanti
Selain verifikasi Peduli Lindungi, kami juga akan mendiskusikan kira-kira nanti untuk tiket atau retribusi yang nanti akan masuk ke objek-objek wisata itu, harapan kami dengan metode dan sistem cashless ini juga bisa dilakukan tidak harus di objek-objek wisata tersebut, sehingga jangan sampai nanti pada saat verifikasi bisa sudah secara tidak langsung itu kita sudah bisa meminimais potensi tumpukan atau kepadatan di lokasi, tetapi karena nanti juga masih ada lagi verifikasi terkait dengan pembayaran tiketing juga masih dapat kerumunan lagi. Ya, itu tentu kami akan coba upayakan agar kiranya nanti teman-teman kita itu sudah bisa melakukan tiketing atau mungkin pembayaran retribusi yang masuk ke objek-objek wisata itu bisa dilakukan juga dengan aplikasi Kris cashless di luar, sehingga tidak harus nanti terjadi penumpukan di lokasi wisata kembali. Saya pikir begitu, Pak Nuril. Baik, terima kasih Pak Heri Susanto. Ada beberapa poin yang saya catat. Ini adalah pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sedang mengusahakan untuk seluruh sobat budaya. Ini sempat juga ramai diperbincangkan di Twitter Bapak, bahwasanya TPR ini antri karena ada proses verifikasi aplikasi Peduli Lindungi. Nah, untuk pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sendiri sedang mengusahakan, karena leres ngendinganipun Bapak Heri, ada beberapa area wisata yang memang itu blank ya Pak, blank spotnya ataupun tidak bisa dijangkau oleh sinyal. Nah, ini pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sedang berusaha agar seluruh wisatawan merasa aman dan juga nyaman untuk berwisata dan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti juga harus melakukan verifikasi aplikasi Peduli Lindungi. Tidak hanya di retribusi seperti itu Pak Nggih, nanti bisa mencari tempat yang lain yang mungkin bisa memudahkan untuk akses sinyal. Dan juga sedang diusahakan untuk tiketing dan juga pembayaran mungkin secara online Bapak, jadinya untuk seluruh wisatawan tinggal scan barcode dan bisa masuk, itu sedang diusahakan. Nah, ini bisa menjawab berbagai macam keluhan dan cuitan di Twitter yang kemarin sempat ramai bahwasanya sudah jauh-jauh harus mengantri untuk verifikasi Peduli Lindungi. Tapi ini memang diwajibkan ya Pak sebenarnya ya, karena seluruh tempat wisata nanti kita akan bertanya juga kepada Bapak Antonius Heri Sukmono selaku Sekretaris Dinas Pariwisata tentang kebijakan pariwisata dan juga penerapan peraturan di level 2 ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita ke Pak Antonius Heri Sukmono, saya akan bertanya dulu kepada Bapak Agus Mantara SIPMM tentang bagaimana program kolaborasi kebudayaan dan pariwisata agar bisa mendukung wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul Bapak. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Kabupaten Gunung Kidul ini merupakan surga dari wisata dan juga seni dan budaya. Nah, untuk Pak Agus adalah apakah ada program ataupun juga apakah ada rencana kolaborasi Bapak antara kebudayaan dan pariwisata agar bisa mendukung pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Yudel, mohon izin Mbak Wabub, Mas Heri dan teman-teman, Mas Bowo dan Mas Heru. Kolaborasi ini tentu menjadi satu keinginan yang kuat, karena kebetulan Bapak kita ini punya visi bahwa bagaimana membawa Gunung Kidul ini wisatanya mendunia. Kemudian ekonomi kerakyatan dan investasi, ini 3 pekerjaan besar yang harus kita dukung bersama. Kami dari sektor kebudayaan ini sudah menyiapkan potensi-potensi yang ada dan menjadi binaan kami. Dari peradaban megalitikum atau kebudayaan megalitikum, bahwa Gunung Kidul ini menjadi satu masterpiece untuk warisan budaya yang berupa megalitikum. Dulu mungkin selama ini orang baru mengenal Sokoliman. Sekarang ini banyak temuan-temuan yang ada di Gunung Kidul ini, hampir setiap Kapanewon ada. Dan ini coba kita eksplor dan nanti akan menjadi satu bidikan untuk kami angkat menjadi satu objek wisata budaya. Turis mancanegara lebih suka berkunjung ke situ. Iya. Pantai di mana-mana mungkin banyak ada ya. Tapi kalau yang seperti itu tidak ada pembandingnya. Jadi ini satu potensi yang mungkin tidak dipunyai oleh daerah lain. Misalnya seperti ada di Melebiran, kemudian ada di Sokoliman, kemudian temuan kami kemarin yang di Danggolo Getas. Kami masuk Danggolo, begitu masuk sudah kami temukan sekitar 25 menhir. Dan ini kalau kita kemas nanti,
menjadi satu objek minat khusus terkait dengan budaya ini luar biasa. Itu dari sisi megalitikum. Kemudian pada zaman klasik, ini ada yang luar biasa di Gunung Kidul ini, ada peninggalan Candi Buddha. Berarti dengan adanya warisan Candi Buddha ini, Gunung Kidul itu pernah ada kehidupan yang makmur dan super istimewa. Karena ketika di situ ada Candi Buddha, maka di situ yang tinggal adalah orang kaya atau orang-orang yang punya jabatan tinggi. Nah, kalau Candi Hindu itu kan untuk masyarakat biasa, tapi kalau Candi Buddha ini nilainya luar biasa. Sehingga kedudukan Candi Buddha yang ada di Semen, Candi Risan ini, memberikan gambaran kepada dunia bahwa di Gunung itu pernah ada orang-orang hebat tinggal di sana. Ini menjadi satu potensi yang luar biasa yang harus kita kemas. Kemudian dari sisi seni, peninggalannya oke ya, dari zaman megalitikum, klasik, zaman sejarah. Sejarah kita bicara keraton ya Gunung Kidul, dari Ki Ageng Giring. Kemudian Pemanahan dan seterusnya. Kemudian kita punya Radio Besi 2. Radio Besi 2 yang ada di Banaran itu radio yang memberikan informasi kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dari sana. Kalau itu tidak kita brand bersama, kita viralkan bersama untuk kita kunjungi, nanti orang-orang tidak tahu bahwa Gunung itu punya andil yang besar terhadap bangsa Indonesia. Ini penting ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi seni. Seni kita cukup variatifnya, variannya banyak. Jadi kami mencoba mendata dari kelompok yang sudah mendaftarkan di aplikasi Sidaya. Dulu SKUK namanya, Surat Keterangan Organisasi Kesenian, kemudian sekarang menjadi Sidaya, Sistem Informasi Data Budaya. Ini hampir 1.800-an kelompok. Dan ini coba kita bina sebagai tujuan akhirnya adalah kita mengindustrikan budaya. Seni ini kita entertain, kita industrikan. Yang nanti ini akan menjadi salah satu dukungan besar kami untuk Mas Hari nanti tentunya, untuk pariwisata. Bagaimana saat ini kami pemanasan ini. Ada namanya gelar seni sepanjang tahun. Yang kami gelar, rencana kami dari pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun. Tapi karena pandemi COVID dan sekarang baru mulai kita gelar. Ini pemanasan untuk teman-teman pelaku seni yang punya potensi di Gunung Kidul ini. Nah, harapannya nanti pada tahun 2022 dan seterusnya, kami sudah akan menyusun kalender event. Jadi kalender event bahwa tanggal sekian hari ini, jam sekian akan ada penampilan misalnya rinding gumbeng. Orang belum ngerti rinding gumbeng itu apa gitu. Dari kelompok rinding gumbeng jam sekian. Dan kita siapkan tempatnya di Taman Budaya. Taman Budaya cukup memberikan harapan yang luar biasa untuk pengembangan potensi seni pertunjukan. Di sana nanti masyarakat wisata bisa langsung melihat, akan kami kerjasamakan, ini bentuk kolaborasi kami dengan Dinas Pariwisata, nanti akan kami sodorkan bahwa inilah jadwal kami selama 1 tahun. Dan silakan teman-teman pariwisata nanti membawa wisatawan berkunjung ke tempat kami. Kemudian fasilitas kami cukup mewadai. Jadi kami ada sekitar 100, ya kalau total ada sekitar 150-an kamar mandi. Jadi mungkin suatu ketika bisa untuk rest area Bapak ini. Rest areanya di sana, kemudian pagi-pagi mereka datang, yang pengen mandi, kemudian istirahat. Nanti kita sajikan dengan minuman herbal yang sudah kita konsep itu, disuguhi dengan mungkin siteran atau mungkin dengan, ya banyaklah nanti potensi kita gelar di sana. Kemudian di situ nanti tinggal kita kolaborasikan, inilah potensi wisata budaya kita. Atau mungkin wisata yang sudah ada sekarang, yang sudah digarap teman pariwisata, ini kita sodorkan di sana dalam bentuk data-data yang akan menjadi pilihan dari para customer kita. Biarkan wisatawan kita manjakan, kita jadikan mereka menjadi raja untuk memilih mengunjungi objek kita. Ini dah bentuk kolaborasi Dinas Kebudayaan Mas Bidel, mudah-mudahan ini nanti kita gayung bersambut dengan Mas Hari dan nanti atas izin Pak Wabub tentunya kita bekerja sama dan kami punya bayangan karena banyak hal yang unik di budaya Gunung Kidul, maka wisatawan mancanegara akan lebih banyak lagi hadir di Gunung Kidul. Mungkin begitu Mas. Baik, terima kasih Bapak Agus Mantara. Jadi Sobat Budaya yang ada di rumah, tentunya Gunung Kidul ini memiliki kekayaan yang banyak sekali. Tadi dijelaskan oleh Pak Agus Mantara, yaitu ada peninggalannya juga Mas Gudel yang ditemukan, yang tentunya memiliki banyak sekali edukasi untuk kita semua. Nah,
tidak ketinggalan juga yaitu budayanya yang tentu kolaborasinya ternyata dengan Dinas Pariwisata juga sudah banyak sekali Mas Budel. Baik, untuk selanjutnya Pak, berkesinambungan dengan tadi visi dari Bupati Gunung Kidul yaitu tentang pariwisata yang mendunia dan ekonomi kerakyatan ya Bapak. Lalu bagaimana pengembangan pariwisata dan budaya sebagai dukungan terhadap visi tersebut Bapak? Monggo. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Jadi realnya kami ini akan coba implementasikan apa yang menjadi keinginan Bapak kita ini. Jadi kami punya garapan yang cukup menjanjikan. Jadi tahun ini kami uji cobakan bahwa potensi seni pertunjukan coba kami gelar. Kemudian kami ada program namanya wajib kunjung. Jadi ada wajib kunjung situs. Ini kami berikan fasilitas ini kepada siapapun kelompok masyarakat yang mengajukan kepada kami. Tujuan kami adalah bagaimana masyarakat bisa mengenal potensi yang ada di Gunung Kidul. Setelah itu, maka ketika ini sudah mengenal, dan ini kebetulan kami bungkus dalam sebuah aplikasi, mungkin Sobat Budaya nanti kalau agak longgar waktunya silahkan download atau melalui media web, jadi aplikasi Cakrawala Budaya Daksinarga. Di sana kami gambarkan potensi penuh untuk potensi budaya yang ada di Gunung Kidul. Kami lengkapi dengan web aplikasi untuk mapnya, Google Mapnya ada, kemudian ada deskripsinya, sehingga teman-teman tidak perlu tanya-tanya, tinggal buka itu, klik Anda bisa sampai lokasi. Dan ini dukungan penuh kami kepada Pak Wagub tentunya dan Pak Bupati terkait dengan visi misi beliau, bahwa kami punya bayangan ketika ini sudah Instagramable, kemudian sudah dalam bentuk aplikasi, maka masyarakat atau Sobat Budaya nanti tentunya ini mendunia. Dan harapan kami adalah ketika ini sudah terinformasikan kepada dunia, maka yang ada di sini adalah banyak wisatawan mancanegara. Karena potensi kita ini banyak tidak ditemukan di negara lain atau tidak lain. Ini menjadi penting. Kemudian terkait ekonomi kreatif, kami punya taman budaya. Di sana teman-teman bisa ada satu ruangan yang cukup luas. Ini nanti bisa digunakan untuk galeri, untuk acara-acara mungkin bazar UMKM dan lain sebagainya, atau mungkin dengan desain-desain yang lain yang ini menjadi satu harapan bagi teman-teman yang bergerak di bidang itu nanti agar lebih bisa memanfaatkan dan menikmatinya. Kemudian travel agent tentunya ini menjadi satu harapan mitra kerja kita nanti yang akan membantu kita untuk bagaimana ini mengembangkan potensi-potensi ini. Dan tentunya ketika nanti di situ sudah tumpah ruah hiburan, kemudian ada kehidupan ekonomi, maka investasi tentunya akan datang. Di lokasi Taman Budaya ini cukup baik untuk dilakukan mungkin sosialisasi bahwa di situ terbuka untuk investasi kepada siapapun yang mau berinvestasi di Gunung Kidul, karena menurut ANSA kami ini sangat menjanjikan karena ada hiburannya, ada tempatnya, ada waktunya, kemudian posisinya tidak terlalu bahkan di jantung kota, dan ini menarik sekali nanti untuk bisa dikembangkan menjadi satu potensi yang akan mendukung real implementasi dari visi Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Mungkin itu Mas Gudel, Pak Nurul. Baik, terima kasih Pak Agus. Dan untuk Sobat Budaya, perlu kami informasikan bahwasanya aplikasi Cakrawala Budaya Daksinarga bisa diunduh di Play Store maupun juga di App Store, di gadget ataupun di smartphone masing-masing. Monggo, bisa dilihat di situ ada beberapa item tentang sejarah, budaya, dan juga tempat-tempat yang tentunya bisa dikategorikan baru jika seluruh Sobat Budaya biasanya yang mengenal Kabupaten Gunung Kidul hanya di wisata alamnya, tapi untuk aplikasi Cakrawala Budaya Daksinarga ini hampir menyeluruh untuk seni tradisi dan juga cagar budaya sudah ada di situ. Jadi kalau mau berkunjung tinggal buka aplikasinya, lihat maps-nya di mana dan silahkan berkunjung. Terima kasih. Oh iya, Mas Gudel, saya tambahkan sedikit. Monggo Pak Agus. Jadi itu bisa kalau misalnya tidak mau mengunduh melalui Play Store, ini juga melalui PWA bisa melalui web, jadi nanti cbd.gunungkidulkap.go.id. Jadi di sana nanti ketika sudah buka itu dan Anda login, Anda bisa mengusulkan potensi. Kalau misalnya di wilayah Anda punya potensi, oh kami punya kelompok seni ini, silakan bisa usulan potensi melalui itu. Kemudian nanti juga akan secara periodik akan
diupdate oleh teman-teman kami, dan kalau itu bentuk usulan nanti akan coba kami ada tim quick response, jadi nanti bagaimana teman-teman akan segera, misalnya kayak kemarin ada laporan melalui aplikasi itu bahwa di tempat kami ada warisan budaya yang sepertinya ini berpotensi untuk bisa diusulkan menjadi cagar budaya. Kami tim langsung bergerak menuju lokasi, karena di situ sudah kami berikan ruang koordinatnya di mana, kemudian nanti kami tinggalin aja langsung masuk ke lokasi bisa, dan tinggal konfirmasi nomor pelapornya siapa. Ini menjadi satu harapan kami menjadi satu media untuk bisa komunikasi antara pemerintah kabupaten melalui dinas kebudayaan dengan sobat budaya dimanapun berada. Terima kasih, luar biasa sekali ya Pak. Untuk websitenya mohon maaf saya ulangi di cbd.gunungkidulkap.go.id ya Pak. Monggo silakan untuk seluruh sobat budaya ataupun warga Gunung Kidul yang mungkin curiga di belakang rumahnya ada batu-batu aneh. Nah nanti iya siapa tahu kan, biasanya tidak tahu kalau Ndanggolo itu getas Pak ya. Itu memang di komplek perhutani jadinya memang banyak batu-batu yang aneh, tapi mungkin kalau warga sekitar ya mikirnya mungkin batu biasa seperti itu. Nah berhubung ada website gunungkidulkap.go.id ini, akhirnya warga bisa merespon dan tentunya direspon balik oleh Dinas Kebudayaan tentunya di bidang warisan budaya ya Bapak. Nah itu mungkin bisa jadi penjembatan, biasanya seperti ini Bapak warga. Wah, ki arep dilapor ke sopo yo, sediaman ke welah seperti ini. Nah, ini bisa menjadi jembatan informasi ataupun juga sebagai media untuk menginformasikan bahwa di sekitar Panjenengan mungkin Anda mencurigai benda-benda ataupun ada situs-situs yang aneh seperti itu. Dan ini pun memang banyak terpendam ya Pak di Gunung Kidul. Beberapa kejadian itu tidak hanya laporan itu aja. Jadi kalau misalnya ada permohonan fasilitasi, baik fasilitasi atraksi ataupun fasilitasi yang lain, bisa melalui itu. Dan itu malah jejak digitalnya jelas, sehingga nanti kami tidak akan bisa menolak ketika Anda tidak mengusulkan, ketika dibuka aplikasi kan kami tidak bisa ngapa-ngapain. Nah ini loh Pak, kami mengirimkan tanggal ini, silakan buka di aplikasi Bapak. Ini kami tidak bisa mengelak masyarakat ketika memberikan usulan kepada kami, karena jejak digitalnya jelas di sana. Ini menarik sekali. Iya, menarik sekali Bapak ini. Kita harus juga untuk seluruh sobat budaya maupun juga untuk seluruh warga Kabupaten Gunung Kidul, memang kita harus beradaptasi dengan teknologi ya Bapak. Karena mungkin untuk ada penerapan protokol, tidak semua instansi harus dikunjungi ataupun juga kita bisa menggunakan media informasi melalui gadget ataupun handphone seperti itu. Terima kasih Pak Agus Mantara. Dan untuk selanjutnya adalah kita akan beralih ke Bapak Hari Sukmono ST selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Selamat datang Pak Hari, berjumpa kembali di acara talk show bersama seniman dan budayawan Gunung Kidul. Pak Hari, ini mungkin kalau kita berbicara tentang pariwisata ini adalah satu satu harapan dari warga masyarakat Gunung Kidul maupun juga seluruh wisatawan yang akan datang ke Kabupaten Gunung Kidul untuk saat ini. Beberapa hari yang lalu memang sempat terjadi Bapak ketika wisata memang belum dibuka untuk umum, tapi sudah berbondong-bondong bis dan juga wisatawan yang ingin datang akhirnya harus berputar balik lagi karena sesuai dengan kebijakan ataupun peraturan memang untuk wisata belum dibuka untuk saat itu ya Bapak. Nah, untuk saat ini yang ingin saya tanyakan dan juga seluruh sobat budaya maupun juga seluruh warga Gunung Kidul yang menyaksikan acara hari ini adalah bagaimana sih Bapak tentang kebijakan maupun juga peraturan berwisata ke Kabupaten Gunung Kidul untuk saat ini ataupun di posisi level 2 ini. Apakah penerapan ganjil dan genap itu seperti apa ataupun mungkin juga ada kriteria tempat-tempat yang mungkin belum bisa dikunjungi, mungkin bisa dijelaskan Bapak kepada sobat budaya yang ada di rumah. Kepada Bapak Antonius Hari Sukmono ST, dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Wakil, Pak Agus dan Ibu Bapak sekalian. Terkait dengan kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Gunung Kidul, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati bahwa Kabupaten Gunung Kidul ini kan bagian dari aglomerasi daerah istimewa Yogyakarta, di mana aglomerasi daerah istimewa Yogyakarta ini PPKM level 2. Artinya bahwa di dalam instruksi Mendagri terakhir, instruksi Mendagri nomor 53 tahun 2021 ini, untuk tempat wisata di PPKM level 2 boleh dibuka dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati bahwa syarat utama tempat wisata boleh dibuka, di situ sudah harus memiliki akses aplikasi Peduli Lindungi. Dan untuk tempat-tempat wisata yang memang sudah kami buka dengan surat edaran Pak Sekda, bahwa lokasi-lokasi itu sudah kita jamin bahwa lokasi-lokasi tersebut sudah
menerapkan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga memang kita memberikan suatu keyakinan, jaminan, kepercayaan kepada wisatawan bahwa yang berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul kita sudah menerapkan standar minimalnya. Kemudian yang selanjutnya di dalam instruksi Mendagri tersebut dan ada instruksi Gubernur dan instruksi Bupati bahwa tempat wisata yang boleh dibuka tentu saja ada pembatasannya, yaitu pembatasan kuota. Di mana tempat wisata itu hanya boleh menerima tamu sebanyak 25% dari total kapasitas yang ada di situ. Nah, ini sudah kita hitung, misalnya yang ada di Ngelanggeran ini berapa orang, kemudian di Pantai Baron berapa orang, kemudian di Pantai Pediombo berapa orang, ini sudah kita hitung dan kita bisa kendalikan dari tiket dan juga dari aplikasi Peduli Lindungi itu tersebut. Nah, dengan aplikasi Peduli Lindungi ini sebagai syarat gitu, sebagai syarat kalau saya mengatakan sebagai syarat karena di situ kita bisa mengetahui kapasitas yang sudah masuk di dalam itu, kemudian apakah kita juga selaku wisatawan dalam waktu tertentu kita berinteraksi dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID dan sebagainya, kita bisa lihat di situ. Karena di aplikasi Peduli Lindungi itu nanti kalau kita scan barcode di dalam kawasan itu, kita akan bisa mendapatkan ada 4 warna, yaitu hijau, kuning, merah, dan hitam. Kalau hijau berarti aman. Kemudian kuning ini juga aman karena kemungkinan yang bersangkutan baru divaksin 1 kali. Kemudian nah ini merah dan hitam ini. Kalau merah dimungkinkan yang bersangkutan dalam waktu tertentu terinteraksi dengan orang yang terkonfirmasi COVID. Kemudian yang hitam pasti yang bersangkutan terkonfirmasi COVID. Nah, ini yang kita lakukan seperti itu karena di dalam kegiatan kepariwisataan itu kan kita menjual kepercayaan, kita menjual trust itu, sehingga kondisi-kondisi pariwisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul kita upayakan dengan kelengkapan protokol kesehatan. Nah, di dalam protokol kesehatan untuk di pariwisata ada yang disebut dengan CHSE, Clean, Health, kemudian Safety dan Environment. Nah, sertifikat CHSE ini kita upayakan oleh teman-teman pelaku pariwisata dan teman-teman pengelola tempat wisata, baik itu Pokdaris atau desa wisata, untuk bisa mendapatkan sertifikat CHSE ini. Ini memberikan keyakinan kembali bahwa tempat wisata tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan. Meskipun pada waktu sebelum PPKM darurat kemarin ini, kita semua juga sudah menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata. Ada SOP-nya di dalam protokol kesehatan, ada SOP-nya di dalam tempat-tempat wisata, ada SOP-nya di tempat-tempat kegiatan jasa wisata atau usaha jasa pariwisata. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kondisi sekarang di dalam level 2 ini, memang sesuai instruksi Mendagri, instruksi Gubernur dan instruksi Bupati, ada pembatasan terkait dengan ganjil genap untuk kendaraan masuk wisata. Nah, ini kita atur bersama dengan jajaran dari Polres Kabupaten Gunung Kidul, kemudian dari TNI, artinya dari Kodim Gunung Kidul, kemudian dari Dinas Perhubungan, dari Satpol PP, kemudian juga dari BPBD, bahwa memang kita atur untuk kendaraan sesuai dengan tanggal yang boleh masuk pada tempat wisata tersebut. Nah, pengaturannya ini misalnya kita di tanggal 1 berarti dengan plat ganjil yang boleh masuk. Oh, gitu. Kemudian tanggal 2 berarti dengan plat genap yang boleh masuk. Nah, ini untuk mengantisipasi tadi disampaikan untuk mengantisipasi keruwetan atau antrian di tempat lonjakan di tempat pemungutan retribusi, maka kami atas perintah Pak Bupati bersama Pak Wakil Bupati kita lakukan penyekatan di 3 tempat. Yang pertama ada di rest area Bunder, kemudian di terminal Semen, kemudian juga ada di terminal Daksinarga di Selang. Nah, penyekatan ini untuk untuk memastikan yang akan masuk ke tempat wisata itu sesuai dengan hari itu, nomor platnya sesuai hari itu. Kemudian yang kedua, kita memastikan untuk menginformasikan kepada pengunjung wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul, nanti di tempat TPR akan dilakukan scan barcode aplikasi Peduli Lindungi supaya untuk bisa menyiapkan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi keramaian dan sebagainya. Nah, ini yang sudah
kita lakukan. Kemudian juga memang ada beberapa yang harus terpaksa kita putar balik. Pertama karena memang kendaraannya tidak sesuai. Kemudian yang kedua ada pengunjung yang ternyata memang belum, bagian besar dalam satu rombongan belum divaksin. Nah ini juga menjadi catatan kita untuk bisa kita informasikan pulang. Maka mohon untuk semua masyarakat yang ada di Gunung Kidul khususnya untuk bisa segera mengikuti vaksinasi sehingga ini menjadi syarat untuk bisa masuk ke tempat-tempat pariwisata khususnya, dan juga kemudian juga nanti di tempat-tempat lain juga harus syarat vaksinasi ini. Kemudian yang selanjutnya dari aktivitas-aktivitas kegiatan kepariwisataan yang dalam level 2 ini tentu saja kami berharap sekali untuk masyarakat wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul. Tadi disampaikan oleh Pak Wakil bahwa kita mengupayakan untuk transaksi non tunai atau cashless. Nah ini di beberapa tempat memang sudah kita berlakukan sehingga untuk mengurangi kontak langsung dengan pengunjung dengan petugas kita ini bisa melakukan cashless itu. Kita sudah bekerja sama dengan BPD DIY untuk transaksi non tunai ini, dan kemudian kemarin Pak Wakil juga memerintahkan ke kita bagaimana untuk bisa aplikasi Peduli Lindungi, kemudian barcode-nya, QRIS-nya BPD ini bisa sinergi sehingga nanti cepat sekali lah gitu loh untuk transaksi dan scan barcode-nya yang ada di tempat-tempat wisata di Kabupaten Gunung Kidul. Kira-kira seperti ini yang terjadi kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul khususnya terkait dengan tempat wisata yang ada di kita semua. Dan tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati memang benar hampir 90% lebih lah, 95% tempat wisata di Kabupaten Gunung Kidul sudah memiliki akses QR Code Peduli Lindungi sehingga memang ini sebagai syarat untuk dibuka. Bahkan untuk tempat wisata di pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul ini semua aksesnya sudah kita buka karena semua lokasi itu sudah memiliki QR Code Peduli Lindungi sehingga alternatif banyak sekarang untuk berwisata di Kabupaten Gunung Kidul seperti saat ini. Baik, terima kasih Pak Hari. Mungkin ini masih berkaitan tentang penerapan protokol kesehatan berwisata di Kabupaten Gunung Kidul untuk kondisi ataupun untuk saat ini Bapak. Kalau kita tadi berbicara tentang peraturan ataupun kebijakan yang harus dipatuhi oleh para calon wisatawan yang akan datang ke Kabupaten Gunung Kidul. Dengan dibukanya beberapa tempat pariwisata ini otomatis pelaku wisata yang ada di tempat itu apakah juga diberikan kebijakan ataupun juga diberikan peraturan khusus Bapak? Misalnya mohon maaf seperti pedagang, pemilik restoran ataupun juga pelaku-pelaku wisata yang berada di tempat tersebut selain Pok Darwis. Apakah dari Dinas Pariwisata juga memberikan kebijakan ataupun juga memberikan ketentuan-ketentuan selama pariwisata ini dibuka dengan kapasitas, dengan peraturan 25% dari kapasitas total tempat yang bisa digunakan. Apakah ada kebijakan khusus untuk pelaku wisatanya? Monggo. Nah, terima kasih. Karena di dalam kawasan wisata itu kan ada usaha pariwisata lain, ada usaha pariwisata lainnya. Nah, di dalam usaha pariwisata itu juga ada kita atur dengan ketentuan itu. Misalnya di dalamnya ada kawasan ada kegiatan akses hotel atau akomodasi. Nah, hotel atau akomodasi di dalam suatu kawasan wisata ini juga sudah memiliki QR Code Peduli Lindungi dan sudah memiliki sertifikat CHSE itu seperti itu. Sehingga ini memang di dalam kawasan kemudian di dalamnya juga ada aktivitas-aktivitas kepariwisataan yang sudah memenuhi standar-standar tertentu. Termasuk kami didorong oleh Pak Bupati dan Pak Wakil untuk pelaku pariwisata untuk segera untuk ikut terlibat di dalam kegiatan vaksinasi sehingga vaksinasi yang di Kabupaten Gunung Kidul khususnya kami yang ada di Dinas Pariwisata ini juga kita lakukan di beberapa spot tempat wisata. Artinya kita lakukan vaksinasi untuk pelaku wisata dan masyarakat umum dan kita lakukan di tempat-tempat wisata, dan ini memang mendekatkan kita kepada pelaku pariwisata untuk bisa terlibat secara aktif kegiatan vaksinasi ini karena sekali lagi anjuran dari pemerintah, harapan dari pemerintah terjadi kekebalan komunal atau herd immunity, ini memang harus kita dorong untuk teman-teman pelaku pariwisata sehingga aktivitas-aktivitas kepariwisataan ini memang sekali lagi dalam kondisi pandemi ini memang
harus kita lakukan dengan ketat, harus kita lakukan dengan protokol kesehatan yang konsisten supaya sekali lagi ini kita sudah di level 2, tadi disampaikan oleh Pak Wakil bahwa ada kelonggaran-kelonggaran, tapi kita jangan lengah bahwa bukan berarti ini kita sudah Selesai ya. itu enggak, Iya. bahwa ini ada kelonggaran dan aktivitas pariwisata sudah dibuka, ada aktivitas ekonomi di situ sehingga geliat-geliat ekonomi pariwisata yang ada di masyarakat juga bisa bangkit kembali. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Antonius Hari Sukmono dari Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Jadi Sobat Budaya yang ada di rumah perlu digarisbawahi untuk terdapat berbagai macam upaya. Jadi untuk kembali berwisata ke Kabupaten Iya. Gunung Kidul. Tentunya jangan takut untuk kembali untuk berwisata ke Kabupaten Gunung Kidul. Tadi dari Dinas Pariwisata, dari Bapak Hari sudah menyebutkan bahwa ada berbagai macam upaya, salah satunya untuk sebelum masuk ke destinasi pariwisata harus scan barcode Peduli Lindungi. Ini Mas Gudel sudah vaksin? Sudah 2 kali. Sudah 2 Aplikasi kali. juga aman. Sudah aman. Dan tentunya untuk para narasumber yang ada di sini saat ini juga sudah vaksin tentunya ya Bapak. Lalu untuk yang kedua tadi ada penerapan ganjil genap. Itu untuk mengurangi pariwisata atau wisatawan yang datang ke Kabupaten Gunung Kidul tentunya. Lalu tadi juga ada upaya untuk menggunakan cashless untuk mengurangi interaksi antara pelaku wisata dan pengunjung, begitu Mas Gudel. Tentunya tidak perlu takut untuk kembali berwisata ke Kabupaten Gunung Kidul. Baik Sobat Budaya yang ada di rumah, kita akan lanjut ke narasumber yaitu Bapak Bowo, selaku pengelola sekaligus ahli waris dari Rumah Dwijo Marwoto, yaitu salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Baik Bapak, untuk yang pertama yang kami tanyakan yaitu bagaimana peran dari pengelola cagar budaya dalam mengenalkan cagar budaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini. Tentunya tadi sudah disampaikan dari Bapak Agus Mantara, tadi ada Cakrawala Budaya Daksinarga. Tentunya di situ Sobat Budaya yang ada di rumah juga dapat mempelajari secara online tentunya selain berkunjung langsung ke cagar budaya tersebut. Lalu kembali Bapak tadi bagaimana dari pengelola atau pemilik dari salah satunya yang tentunya dari Bapak Bowo ini yaitu Rumah Cagar Budaya Dwijo Marwoto untuk memperkenalkan ke Sobat Budaya yang ada di rumah mengenai cagar budaya tersebut. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Nur. Mas Vincent, Bapak sekalian. Jadi secara histori rumah tradisional Dwijo Marwoto ini memang tua sekali. Jadi berdiri sejak pra Mataram Jogja, tepatnya memang 1750. Kebetulan saya sudah generasi kelima meneruskan rumah tradisional tersebut. Sehingga proses waktu yang sekian lama dengan penuh dedikasi kita berupaya untuk pelestariannya dari aspek bangunan, peninggalan dan semua aspeknya. Nah, tak terbantahkan lagi pada masa sekarang ini memang untuk difahami oleh banyak pihak kami berjejaring. Jadi temanya mengenalkan tadi Mbak Nurul, dari sisi birokrasi kita bersinergi dalam support penuh dari Kundo Kabudayaan, dalam hal ini beliau Bapak Agus Kamtana, Bapak Agus Mantara dan semua pihak support penuh sehingga pada tahun 2019 kami mendapatkan status cagar budaya pada masa pemerintahan Ibu Bupati Ngaesos gitu. Nah, selain dengan birokrasi tentunya dengan khalayak, dalam hal ini akademisi. Jadi sampai sekarang kami berjejaring Bapak-bapak dengan banyak komunitas. Pada secara lokal kita di Heritage Gunung Kidul, itu bagian dari sebuah komunitas yang bagian dari Kundo Kabudayaan. Kemudian banyak jejaring yang lain seperti dengan Jogja itu komunitas kandang kebo, banyak aspek itu kami selalu berjejaring karena memang kami berinteraksi untuk publisitas eksistensi kami gitu. Nah pada sisi yang lain secara sosial pada level basis memang kami ini multi aspek, salah satunya adalah aspek sosial. Jadi untuk sampai level kelurahan dan segala macam dipakai untuk banyak kepentingan publik rumah tradisional yang dimaksud gitu. Pada sisi yang lain bahkan sampai level kabupaten kami open saja, welcome saja untuk dipakai hajatan. Contoh tempoh hari kebetulan mohon maaf Bapak Heri tidak rawuh pada masa itu, Bapak Maher Sunarianta ketika kandidasi juga start dari rumah gitu kan. Artinya tidak menutup juga dengan kandidat yang lain. Artinya itu bagian dari publisitas kita untuk eksistensi apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami memaknai lebih pada tanggung jawab itu Mbak Nurul. Karena memang tua sekali.
Itu serangkaian aktivitas yang kita lakukan sebenarnya ke arah publisitas yang pada sisi yang lain bisa dimanfaatkan banyak pihak sebagai referensi secara ilmiah dari sisi sejarahnya, arsitekturnya, dan semua aspeknya. Karena memang saya ulang lagi, secara kebetulan saya sudah generasi kelima. Kalau dalam status hukumnya memang rumah tradisional Wijo Marwoto, orang lebih mengenal sebagai Joglo Citaan. Itu adalah peninggalan langsung dari Eyang Raden Ngabei Wonopawiro, jadi pendiri Kabupaten Gunung Kidul, yang saya sudah generasi kelima dari beliau. Mungkin sekilas itu, Mas Butel. Terima kasih Pak Bowo, ternyata sangat luar biasa sekali untuk sedikit sejarah dari cagar budaya dalam bentuk rumah tradisional, yaitu rumah tradisional Dwijo Marwoto. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Bowo sih, ini apa sih Pak nilai-nilai penting yang ada di rumah cagar budaya ataupun di bangunan Joglo Dwijo Marwoto agar sobat budaya mungkin penasaran, kok Joglo bisa dijadikan cagar budaya ya, padahal simbah saya juga punya Joglo ini. Apakah kira-kira Joglo saya juga bisa masuk cagar budaya? Nah, ini apakah ada nilai-nilai penting ataukah ada unsur yang memang rumah tradisional Dwijo Marwoto ini menjadi salah satu cagar budaya Gunung Kidul? Monggo Bapak Bowo. Ya, terima kasih Mas Kutel. Jadi memang saya aturkan di depan tadi bahwa tidak semata bangunan Joglo, Mas ya. Itu jadi memang pada sisi bangunnya tidak berbeda jauh dengan bangunan yang lain sebatas Joglo, tapi bagi kami Joglo tersebut adalah buku hidup karena menjadi referensi banyak hal. Satu, histori. Banyak histori Gunung Kidul, sampai kapan berdiri, argumen berdirinya seperti apa, oleh siapa, melibatkan siapa saja, kapan waktunya, dan segala macam tersimpan sejarahnya di Dalam Joglo rumah tersebut ya. cetakan itu satu hal. Kemudian secara histori yang selama ini saya sudah matur sama beliau Mas Agus Mantara, mohon izin untuk membukukan. Jadi sejarah panjang kaitan Joglo Citaan yang di dalamnya adalah ada satu figur yang tak terbantahkan, Raden Ngabei Wonopawiro, itu mencoba kita bukukan sehingga kemudian tidak terdegradasi atau kemudian bias semakin jauh dari sejarah aslinya. Itu dari sisi sejarah. Kemudian banyak yang tidak diketahui oleh publik bahwa terkait Raden Ngabei Wonopawiro adalah sebatas Babat Nongkodoyong. Tidak sebatas itu saja, kami selaku keluarga yang secara konsisten menjaga cerita tutur yang terus-menerus bahwa Raden Ngabei Wonopawiro adalah figur khusus yang terlibat penuh semua perjalanan Pangeran Mangkubumi sampai dengan berdirinya Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Artinya aspek histori itu di kemudian adalah bisa didapat dari Joglo Citaan. Kemudian yang kedua, arsitektur. Jadi karena ini peralihan antara Majapahit dan Mataram, banyak hal secara ilmiah yang bisa didapat dari Joglo Citaan, Joglo Dwijo Marwoto tersebut, Mas Gudel. Salah satunya model ukiran. Perlu saya sampaikan pada audien pada kesempatan ini, masyarakat Gunung Kidul secara umum mengenal umbul-umbul yang berupa Podang podang Sepsari. Sepsari. Seperti apa sih visualnya ukiran podang Sepsari itu? Mungkin satu-satunya yang ada adalah di Joglo Joglo tadi. kami. Ini selama ini secara lisan tempo hari sudah kita aturkan sama beliau, tapi di kemudian akan butuh waktu yang tepat untuk coba kita eksplor gitu kan. Kemudian hal lain berupa benda seni pentingnya yang tetap kita rawat di Joglo Citaan. Dari sisi lukisan, di kami ada yang disebut yang Kiai Cata. Itu apa yang Kiai Cata itu adalah titian langsung dari Pangeran Mangkubumi ketika selama perang Mangkubumi, yang sampai sekarang pelanannya itu masih disimpan di Kesultanan Yogyakarta. Ya, seperti apa visual Kiai Cata itu hanya di Citaan yang ada. Kemudian bahkan kami menyimpan juga lukisan dari abad 17 yang di situ secara visual otentik Tugu Gologilik seperti apa itu ada di Citaan. Bahkan kemudian kita sampaikan juga pada kesempatan yang mulia ini di hadapan Bapak Wakil Bupati, kami menyimpan bisa jadi itu adalah gongso, gamelan tertua yang masih ada di Kabupaten Gunung Kidul karena itu adalah sejak zaman Majapahit.
secara histori itu adalah peninggalan dari Eyang Roro Sudarmi selaku istri Raden Ngabei Wonopawiro. Sampai sekarang masih kita simpan dengan baik, dari perunggu putih, langka sekali, itu masih kita simpan. Belum dari sisi pusakanya yang bisa dieksplor secara ilmiah, semua aspeknya bisa dieksplor. Nah, secara kajian politik dari Joglo Citaan bisa dikaji bahwa para founding father Gunung Kidul, maaf dengan segala hormat, mungkin founding father yang kita maksud adalah lokal heroesnya. Ada dua figur, kebetulan bobo kita, beliau ini dari Ponjong, itu di Semano ada yang Panji Harjodinomo, itu desainer Kasultanan Keraton Yogyakarta. Itu. Nah, itu para founding father itu mewariskan banyak aspek, salah satu benda seninya adalah gongso tadi, gitu kan. Nah, secara politik bisa dikaji bahwa Joglo Citaan ini berdiri terpisah dari kediaman Raden Ngabei Wonopawiro. Jadi founding father ini sudah berpikir secara sistematik sekali secara politis. Bagaimana untuk pengamanan semua pembicaraan, merancang semua aspeknya itu tidak di kediaman beliau, tapi di Joglo Citaan ini. Makanya dari selisih waktu itu kediaman beliau 1735, di Citaan itu 1750 berdirinya, agak lumayan waktu lama. Nah, di Citaan inilah semua desain blueprint dalam mencetak Kabupaten Gunung Kidul sebelum menjadi sebuah kabupaten itu di rumah Joglo Citaan ini. Maka disebutnya citakan, mencetak, mendesain, membuat blueprint, rencana perang, membangun Bergoto Kademangan, semua dilakukan di daerah situ. Jadi memang ada banyak peninggalan. Kemudian bahkan untuk mendukung logistik peperangan segala macam, bagaimana mendesain yang tadinya wilayah hutan itu di mana yang di coupling untuk jadi persawahan dan segala macam, maka disebutnya Joglo Citaan. Itu hanya sebagian kecil, Mas Gudel, dari banyaknya hal yang menjadikan arti penting rumah tradisional Dwi Marwoto ini harus bagi saya, bagi kami selaku keluarga harus kami jaga semua aspeknya, termasuk yang tidak kalah penting aspek historinya, yang tentunya akan kami dedikasikan buat para beliau dan masyarakat Gunung Kidul secara umum, secara khusus juga kalangan ilmiah. Mungkin begitu, Mas Gudel. Siap, terima kasih Pak Bowo Mas dan Gudel, jadi saya lengkapi apa yang Monggo. disampaikan oleh sahabat saya ini. Jadi mungkin sahabat budaya belum ngerti. Jadi kan sampaikan rumah Dwijo Marwoto. Marwoto. Jadi rumah warisan ini adalah, kalau lebih kerennya adalah rumah Eyang Demang Wonopawiro. Jadi Demang Wonopawiro itu luar biasa. Disampaikan ada dua rumah, yang satu itu untuk kediaman. Jadi urusan dapur, urusan rumah tangga itu di situ. Tetapi urusan pemerintahan ya di rumah Citakan ini. Jadi beliau itu secara administrasi pemerintahan itu sudah mikir bahwa urusan dapur itu tidak boleh campur dengan Terpisah urusan ya, Pak. pemerintahan. Iya. Ini yang menjadi menarik Bapak. Ini nanti mungkin inilah yang menjadi salah satu kebanggaan kita bahwa ini secara politik, secara histori ini layak untuk dikunjungi. Menjadi satu objek wisata yang akan kita supportkan untuk ke Dinas Pariwisata nanti. Jadi kami akan backup habis-habisan untuk teman-teman ini yang rumah kediaman sekarang sudah kita studi kelayakan selesai, studi teknis, dan harapan kita nanti segera kita eksekusi untuk bagaimana merawat dari rumah yang kediaman, kemudian baru nanti ke rumah Citakan. Posisinya tidak jauh berbeda, tidak jauh untuk lokasinya. Mungkin suatu ketika nanti kita bisa bersama-sama ke sana. Atau kalau tidak kembali ke aplikasi Cakrawala Budaya Teknologi, Siap. klik, Anda akan diantar oleh aplikasi sampai sana. Begitu Mas Udel. Siap, terima kasih. Dan kita akan melanjutkan. Terima kasih ya Pak Bowo, sangat luar biasa sekali. Untuk Sobat Budaya yang penasaran, monggo bisa berkunjung di rumah tradisional Dwijo Marwoto. Ini terletak di Kelurahan Piaman, Piaman, Pak. ya. Pasar Kelurahan Payung. Piaman, Kapanewon Wonosari, dekat Pasar Payung. Boleh searching di internet, nanti pasti akan diantar. Lanjut Mbak Nurul. Baik, untuk selanjutnya kita akan kepada narasumber Bapak Heru selaku pengelola dari Desa Wisata Ngelanggeran. Tentunya kita sudah mengetahui semuanya, Sobat Budaya yang di rumah, untuk Desa Wisata Ngelanggeran ini memiliki banyak sekali prestasi, Iya. Mas Gudel. Ya, tidak bisa Aduh. diragukan lagi. Kalau untuk yang baru-baru ini, Desa Wisata Ngelanggeran ini
merupakan 7 desa wisata mandiri inspiratif Indonesia ya Bapak. Ini satu dari 7 dan juga untuk baru-baru ini sekitar 2 minggu yang lalu desa wisata Ngelanggeran ini juga sebagai wakil Indonesia di kancah internasional yang masuk dalam program Best Tourism Village yang diadakan oleh World Tourism Organization. Nah ini mungkin bisa nanti dipertanyakan Mbak Nurul, silahkan. Baik, ternyata luar biasa sekali ya Mas Gudel untuk desa wisata Ngelanggeran ini. Baik, mungkin Sobat Budaya yang ada di rumah ini penasaran sekali bagaimana tips-tipsnya menjadi desa wisata seperti desa wisata Ngelanggeran ini. Yang ini ingin kami tanyakan Bapak, bagaimana pengelolaan wisata di wisata budaya tentunya di desa wisata Ngelanggeran ini. Silakan Bapak. Terkait dengan wisata yang ada di desa Ngelanggeran, kami sebagai pengelola memetakan potensi apa yang bisa kita eksplor, dalam arti kita jual, kemudian apa yang bisa kita sajikan untuk wisatawan yang datang. Nah, di sisi lain mungkin membahas yang awal terkait dengan kancah ke internasional tadi, memang proses itu sudah cukup panjang dari awal sampai saat ini. Kemudian untuk pengumuman diperkirakan tanggal 30 November sampai 3 Desember. Perkiraan antara itu untuk pengumuman hasilnya. Kemudian terkait dengan wisata budaya yang dulu kita Gunung Api Purba, mungkin orang itu sekarang populernya itu. Namun di sisi lain kita dulu itu mengemas ataupun menjual dengan destinasinya bukan Gunung Api Purba. Kita masih Gunung Langgar ataupun Gunung Wayang. Itu istilah yang kita gunakan. Gunung Api Purba ini sebenarnya kita sudah menggunakan sejak tahun 2008. Tapi secara perintisan pariwisata kita 1999 untuk Karang Taruna senior kami. Nah, di sisi lain dengan perkembangan zaman, kemudian kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, kalau dulu masih menjadi satu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih jadi satu. Nah, di tahun lalu itu, di tahun 2008 itu masih Kabid Pengembangan Pak Birowo, dia jurusan geologi dengan penelitian-penelitian dengan teman-temannya, walaupun sisi lain sudah ada juga penelitian di zaman-zaman penjajahan dulu. Dan di sini dengan nama Gunung Langgeran ataupun Gunung Wayang istilah kepercayaan masyarakat kita rubah. Orang menyebut nama Langgeran itu agak susah. Kemudian Gunung Wayang ke mitos. Nah, bagaimana orang ini bisa menerima dengan secara ilmiah dan mudah dipahami. Nah, dengan sisi lain nama Gunung Api Purba yang aktif sekitar 20-60 juta tahun yang lalu. Nah, ini orang itu akan bertanya, Gunung Api apinya di mana? Karena sudah purba, sudah nggak ada. Proses ini kita berkembang dengan kebudayaan yang ada, kita kolaborasi. Yang dulu sampai saat ini kita namanya ada rasulan atau bersih desa. Dulu rasulannya hanya kenduri, kemudian tayuk atau ledek yang ada di lokasi. Nah, dengan adanya pariwisata ini kita mengembangkan dengan gelar budaya ataupun arak-arakan tumpeng. Hasil bumi kita arak dengan masyarakat, kemudian di sisi lain kita bawa ke lokasi yang biasanya disebut dengan kalisok. Nah, di sisi lain di situ kita doakan, kita rebut bersama ataupun diambil semua warga yang datang dari luar. Ini proses kita kolaborasi antara pariwisata dan budaya yang kita lakukan awal-awal tahun lalu. Nah, ini prosesnya cukup panjang. Setiap tahun kita lakukan seperti itu terus. Kemudian sisi lain orang itu akan ada tingkat kejenuhan dengan kirab budaya ataupun arak-arakan tumpeng. Nah, di 2 tahun terakhir sebelum pandemi, karena pandemi kemarin yang bisa kita lakukan sebegitu prokes yang sudah diterapkan oleh pemerintah, kita mengganti dengan konsep Kumpul Bujono. Nah, Kumpul Bujono yang dulu arak-arakan hasil bumi, nah sekarang kita pakai info, masih sebagainya, dibawa setiap dusun dibawa ke kancah, nanti itu kan dimakan bersama. Ini konsep yang kita kembangkan untuk saat ini. Jadi akan ada nuansa yang berbeda, orang itu tidak jenuh dengan kondisi tadi. Nah, sisi lain kita juga mengemas terkait dengan adat tradisi bagaimana mengkolaborasikan dengan pariwisata. Yang kita lakukan saat ini dengan menjual paket edukasinya. Seperti halnya kenduri. Kenduri mungkin ada hal-hal tertentu atau hajat tertentu orang melakukan kenduri. Nah, kita kemas ini kita jual. Kita jual paket, orang datang membeli paket kenduri. Nah, ini kita menjelaskan terkait dengan filosofi kenduri. Seperti ada ingkung, ada tumpeng, ada nasi.
dan sebagainya, nasi golong, mohon maaf ya tekniknya. Kemudian ada sayuran, kemudian nanti ada jenang abang atau Jenang baru-baru. Jenang baru-baru. seperti itu. Nah, ini kita jelaskan di sini agar orang itu mengenal adat Jawa itu seperti apa. Bukan berarti kita menghalkan yang negatif, tapi bagaimana orang itu mengenal agar tahu filosofinya. Karena kebanyakan untuk saat ini anak muda ataupun seperti saya sendiri nggak mengenal seperti itu, nggak hafal lah, tahu tapi nggak hafal. Orang itu hanya mengasumsikan sendiri. Tapi kalau kita menceritakan filosofinya, dia akan tahu maksudnya seperti ini loh. Harapannya untuk apa? Nah ini kan adat Jawa ataupun simbol-simbol yang mereka gunakan di leluhur kita sebenarnya sangat bagus dan penuh makna. Cuma kadang penyampaian ini tidak sampai ke generasi penerus. Nah ini yang perlu pertahankan dan kita kenalkan secara umum bahwa tradisi atau adat ini sangat penuh makna bagaimana diri kita antara hablum minallah dan hablum minannas. Nah ini dengan sisi alam juga harus seimbang. Nah ini proses yang kita kembangkan. Kemudian sisi lain kita juga pengenalan adat Jawa. Di paket ini kita ada mengenalkan pakaian seperti blangkon, kemudian sorjan, sampai jarik, sampai sasloknya. Nah ini kita kasih tahu jenis-jenis makna di blangkon, ada mondolannya. Kalau Jogja sama Solo sudah berbeda seperti apa maksudnya. Kemudian sorjan ada lurik, ada kembang sebagainya, kita jelaskan di situ. Jadi juga sama sampai slot, maknanya seperti apa agar orang ini tahu, walaupun secara umum yang membeli paket bukan orang Jawa ataupun orang Jogja ataupun lingkungan sekitar, tapi setidaknya orang yang datang ke kegiatan panitia tahu orang Jawa ini seperti ini, bukan konotasi yang negatif, tapi bagaimana mengenalkan dengan tradisi, dengan adat yang ada ini bahwa orang Jawa itu sebenarnya baik, leluhur kita juga baik. Cuma ada orang yang menyeleweng, itu hal yang wajar. Orang yang menyeleweng ini yang mereka biasanya mudah dipahami ataupun mudah diingat, tapi orang yang tujuan yang baik ini kadang susah diingat. Nah ini yang perlu kita garis bawahi bahwa segala hal itu semuanya berjalan dengan baik. Nah sisi lain juga ada kita belajar mengganggu, memberikan orang yang berada di tempat kita yang tidak tahu bahasa Jawa, kita beri belajar bagaimana penyampaian terkait bahasa ke orang tua, ke anak, kemudian sesepuh itu seperti apa, promonya, bahasanya, promo masuk rumah seperti apa, sebagainya itu ya kita kemas terkait dengan pariwisata yang kita kolaborasikan. Nah sisi lain, yang lain kita mengangkat terkait dengan tamu itu, keunikan di tempat kami yang boleh dihuni 7 kepala keluarga, kita angkat di sini. Karena secara cerita ataupun sejarah dari sesepuh di sana hanya boleh dihuni 7 kepala keluarga, tidak kurang tidak lebih. Yang nanti lebih harus dikurangi, kalau kurang harus tambahin. Nah ini keunikan kita. Nah sisi lain di sana juga ada keunikan terkait dengan tinggalan. Hanya dilakukan salah satu terah di sana sampai saat ini setahun sekali. Kalau secara umum tinggalan ini adalah ulang tahun. Kalau di sana tinggalan dengan prosesi kenduri. Kalau sekarang itu pakai kue, kalau dulu tetap pakai ingkung dan ubur rame ya seperti itu. Itu yang masih ada di kampung itu. Kemudian sisi lain kuliner di kampung itu juga ada namanya dadah tiwul. Itu jadi khasnya kampung itu. Itu yang masih kita mengembangkan dan sisi lain bagaimana ini akan tetap lestari. Nah sisi lain dengan adanya ini bagaimana nanti kampung itu kita angkat menjadi komunitas adat ataupun kampung adat. Dengan skema-skema nanti kolaborasi dengan pariwisata. Orang yang datang sana itu tidak hanya melihat untuk saat ini seperti sunset, sunrise, berkunjung seperti biasa, tapi bagaimana merasakan nuansa adat zaman dahulu. Itu konsep yang kita bangun. Kampung itu harapannya nanti bisa menjadi khasnya di kampung itu, orang datang tidak hanya bermain sebagainya, tapi mengenal adat istiadat apa yang ada di kampung itu secara umum bahwa kebudayaan yang ada di Jogja ataupun di Jateng ini hampir sama. Semuanya ada di situ. Harapan kita seperti untuk jangka panjangnya kita kembangkan di kampung itu. Kemudian sisi lain di tempat kami ada juga arca. Ditemukan sekitar 1980-an. Sesepuh di tempat kami dulu namanya Mbak Joko sebutannya. Nah ini ada 2 arca yang patah, dalam arti hanya badan ke bawah. Kita nggak tahu itu arca Hindu, Buddha atau arca apa. Kemudian dulu ini berada di kampung itu sebelah selatan. Dan ditemukan tahun 80-an itu.
Nah, sisi lain untuk saat ini dibawa ke tempat sesepuhnya sampai anak keturunan sekarang. Nah, dari Dinas Kebudayaan sendiri sudah memprogramkan terkait dengan bagaimana merawat dan meletakkan di tempat yang Dan strategis. sudah cagar budaya itu. Iya. Ya. Nah, ini Sudah kita kami masuk ke kaji situ. kemarin. Nah, ini sudah menganggarkan dari Dinas Kebudayaan cagar budaya ini. Mungkin Ini minggu proses. ini mungkin bisa Iya. Sudah selesai. Insya Allah. Semoga aja selesai. Luar biasa sekali. Ada kolaborasinya, Pak. Iya, baik, dan Pak Heru ternyata memang potensi desa wisata Ngelanggeran ini memang tidak bisa dibilang remeh ya, karena begitu banyak kekayaan dan juga nilai-nilai sejarah dan juga adat istiadat yang masih dijaga dan juga dilestarikan. Baik, terima kasih Bapak Heru dan Sobat Budaya, tadi telah kita simak bersama-sama bagaimana pengelolaan wisata budaya di Desa Wisata Ngelanggeran, sehingga Desa Wisata Ngelanggeran bisa menjadi wakil Indonesia di kancah dunia. Dan satu pertanyaan lagi Bapak Heru, ini bagaimana Pak dampak pandemi pada pariwisata di Ngelanggeran, khususnya di Desa Wisata Ngelanggeran, dan untuk tahap ini kita sudah di level 2 dan cara bangkitnya seperti apa Bapak? Setelah kita mungkin selama 2 tahun ini untuk seluruh pariwisata, teruntuk juga di Ngelanggeran ini kita istirahat sejenak selama 2 tahun, kita bangkit lagi, caranya seperti apa Pak? Monggo. Ya, terima kasih. Terkait dengan kondisi pandemi memang dampaknya sangat luar biasa terkait dengan pariwisata mungkin secara keseluruhan. Iya. Namun secara umum di tempat kami secara khusus di Ngelanggeran cukup drastis tutup. Kemudian sisi lain ya karena pariwisata ini adalah berbasis desa wisata, berbasis kerakyatan. Yang intinya bahwa pariwisata di tempat kami dari awal bahwa menyatakan pariwisata ini bukan menjadi tumpuan utama, tapi tambahan. Nah, posisi pandemi ini akan terasa yang akhirnya di pengelola, kemudian dari yang dalam jadwal jaganya kembali lagi, yang tani kembali tani, kemudian kerja dan sebagainya. Dan yang punya usaha ya mengembangkan usahanya. Ini ya proses yang kita bangun dan sudah ada komitmen dari awal, jadi tidak terlalu polemik banget karena mereka bisa menjalankan aktivitas yang jadi seperti biasa. Nah, sisi lain dengan kejadian pandemi ini kita mulai berproses bagaimana terkait dengan standar pelayanan terkait dengan OCHSE untuk wisatawan yang datang, kemudian persyaratan apa yang kita siapkan kita persiapkan. Nah, sisi lain dalam posisi pandemi kita juga alhamdulillah kita dapat CSR dari Bank BRI, kita pengembangan. Jadi selama pandemi kita membuat atraksi baru, konsep baru yang kita lakukan terkait dengan glamping, glamour camping yang ini berada di Gedung Kandang, yang nantinya bagaimana kita mengakses wisatawan yang agak menengah ke atas. Mungkin kalau kita saat dulu sampai saat ini kita melihat dari sisi edukasinya, kemudian dari menengah ke bawah ini yang paling banyak. Nah, ini bagaimana kita mengakses menengah ke atas dengan produksi glamping, pengembangan di tempat kami. Nah, sisi lain juga kita di glamping ini tidak hanya glamour camping saja, tapi bagaimana fasilitas yang ada di lokasi, ada resepsionis, kemudian ada coffee deck, kemudian view deck dan sebagainya. Ini bagaimana atraksi ini bisa bangkit, karena yang khususnya di Gedung Kandang adalah air terjun musiman, hanya musim penghujan. Kemarau nggak ada penghujan. Nah, ini bagaimana kita mengangkat di sini. Musim kemarau berjalan dengan konsep yang baru, orang datang beratraksi di situ. Nah, sisi lain dengan persyaratan ataupun setelah pandemi ini kita mulai berproses, kemudian kita juga sudah mulai menerima tamu dengan persyaratan prokesnya tetap kita jaga, tetap kita arahkan dan harus bisa menaati yang sudah berjalan. Peduli lindungi kita sudah siap, kemudian sisi lain secara pembayaran kiris itu sudah kita lakukan, kemudian sisi lain booking tiket ataupun paket sudah kita lakukan dari sini. Alhamdulillah saat buka kita langsung ada tamu. Berarti kata kuncinya adalah beradaptasi Pak ya dengan kebiasaan baru ya. Dengan kita tetap menjaga relasi yang dulu berjalan, kita relasi itu secara travel, secara komunitas sebagainya kita jaga dan semuanya bisa jalan lancar. Dengan kondisi saat ini sudah buka dengan level 2 ini kita mengikuti prosesnya. Dengan relasi ini akan lebih kuat kita menarik lagi membawa tamu ke tempat kita.
Baik, terima kasih Bapak Heru, sangat luar biasa. Dan ini semoga jawaban dari Bapak Heru ini bisa memantik untuk pelaku wisata yang lain di desa-desa wisata ataupun juga Pok Darwis yang lain ya Bapak. Memang kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, dengan teknologi, dengan pengetahuan baru dan juga dengan rencana-rencana baru seiring dengan kondisi Kabupaten Gunung Kidul untuk saat ini. Kayaknya dengan adanya pandemi ini tidak hanya merubah kebiasaan masyarakat saja, tapi juga merubah kebiasaan para pelaku dan juga wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul. Seperti itu, Jay. Dan untuk closing statement kita untuk kesempatan kali ini akan di closing statement oleh Bapak Heri Susanto SKM MSI selaku Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Monggo Bapak Heri untuk memberikan pesan dan juga kesan kepada yang pertama adalah pelaku wisata, yang kedua wisatawan, dan tentunya untuk pengelola cagar budaya di seluruh Kabupaten Gunung Kidul. Monggo Pak Heri. Baik, terima kasih Mas Budel. Yang pertama kepada Mas Heru, tentu kami ucapkan terima kasih selaku pemerintah daerah bahwasanya Mas Heru beserta jajarannya mampu untuk bisa beradaptasi sekaligus bisa berinovasi yang insya Allah ini akan bisa dicontoh atau direplikasi oleh saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang mempunyai potensi-potensi budaya di masing-masing wilayahnya. Itu yang pertama pada Mas Heru. Dan kepada Mas Bowo tentu kami selaku pemerintah kembali lagi mengucapkan terima kasih bahwasanya sudah luar biasa. Mas Bowo ini sudah generasi yang kelima dan tentu kami selaku pemerintah daerah senantiasa berharap agar kiranya bisa tetap dilestarikan nilai-nilai sejarah, keaslian sejarahnya tersebut, dan tentunya nanti bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan untuk bisa memberikan dukungan bagaimana nanti itu menjadi dikemas lebih baik. Selanjutnya tentu kepada seluruh warga masyarakat, kami tentunya berharap potensi-potensi baik itu potensi budaya, potensi wisata ini bisa dipetakan sehingga pada akhirnya kalau suatu saat nanti pemetaan wilayah tersebut sudah terdatabase atau nanti menjadi baseline-nya Pak Agus Mantara selaku Dinas Kebudayaan, tentu ini nanti akan mempermudah semua pihak yang ingin menikmati objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya kami berharap kepada seluruh baik itu pelaku wisata, kemudian semua pihak yang akan berwisata, wisatawan baik dalam maupun luar negeri, kami berharap agar kiranya berwisata dengan ke Gunung Kidul ini dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, dan tentunya kita berharap semua situasi ini akan menjadi semakin baik dan insya Allah giat ekonomi di Kabupaten Gunung Kidul menjadi lebih baik. Sekali lagi, sehatku, sehatmu, sehat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Heri Susanto untuk closing statement-nya. Baik, Sobat Budaya dimanapun Anda berada, telah sampailah kita di penghujung talk show Lawan COVID bersama seniman dan budayawan Gunung Kidul. Tentunya program ini didanai sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, dan sekali lagi kita juga mengaturkan terima kasih untuk seluruh narasumber kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah Bapak Heri Susanto SKM MSI selaku Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih Bapak, dan juga kepada Bapak Khairul Agus Mantara SIPMM, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Antonius Hari Sumono ST selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Juga untuk pengelola cagar budaya Bapak Bowo, dan juga tentunya untuk pengelola wisata budaya ataupun pengelola desa wisata Ngelanggeran ada Bapak Heru. Terima kasih banyak Bapak. Apabila ada salah kata dari kita dalam membawakan acara, kita memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya untuk seluruh Sobat Budaya dimanapun Anda berada, selalu pantau channel YouTube Kebudayaan Gunung Kidul karena masih banyak acara-acara menarik dan juga acara-acara atraksi seni maupun gelar budaya yang ditayangkan secara daring ataupun streaming. Baik, dan juga tentunya Anda juga boleh mengikuti beberapa media sosial ataupun juga memfollow beberapa media sosial Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul melalui Instagram Kebudayaan GK dan juga Facebook di Kebudayaan Gunung Kidul. Seperti itu Mbak Nurul, dan sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber. Sehat selalu untuk kita semua dan tentunya untuk seluruh Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Ada saya Gudel. Saya Nurul. Mengucapkan terima kasih banyak, sampai berjumpa di lain waktu dan juga di lain kesempatan yang lebih baik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
lestari budayaku.